Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk membahas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di pertemuan kedua ini, kita membahas mengenai konsep pemrograman berorientasi objek, yaitu masih berkelanjutan dari pertemuan pertama minggu lalu. Pokok bahasan yaitu konsep pemrograman berorientasi objek. Untuk materi pokoknya di sini kita akan membahas mengenai 5, yaitu konsep pemrograman berorientasi objek, kedua tipe data, ketiga variabel, keempat literal, kelima operator. Oke, ini masih gambaran konsep PBO seperti minggu lalu ya. Nah, di sini ada kerangka program OOP. Di sini gambarannya, yaitu pertama kita harus membuat nama file dari program kita. Kemudian di dalam nanti setelah kita sudah membuat, ada komentar program, lalu deskripsi program dan import. Lalu programnya akan dibagi menjadi kelas-kelas seperti pengertian yang telah dijelaskan di pertemuan minggu lalu ya. Di sini dibuat kelasnya ada 2, yaitu kelas A dan kelas B. Di dalam setiap kelasnya itu ada badan kelas. Di dalam badan kelas itu ada deklarasi data, main method, deklarasi dan implementasi method. Yang kelas B juga sama. Jadi gambarannya seperti ini dalam pembuatan programnya nanti. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh untuk program Java pertama kalinya. Sebelumnya saya harapkan kalian sudah menginstal aplikasi NetBeans di laptop ataupun PC kalian ya, supaya kalian bisa mulai mencoba menerapkan apa yang ada di materi yang saya berikan ini. Kalian coba langsung gitu ya. Nah, untuk kode program ini sebenarnya hanya ada 1 garis yang perlu kalian ketikkan. Di sini masih sangat simpel, hanya akan menampilkan kata hello world di dalam outputannya, yaitu dengan menuliskan sistem .out.println lalu hello world titik koma. Dan untuk tulisan yang ini sudah ada di programnya. Bagi yang sudah menginstal, sudah pernah kepoin aplikasinya, pasti sudah paham gitu ya, walaupun belum paham fungsinya untuk apa. Dari pertemuan 2 dan selanjutnya ini, nanti kita akan mulai memahami dari aplikasi NetBeans ini. Oke, kita bahas mengenai tipe data. Saya rasa untuk tipe data kalian sudah pernah memahami, sudah pernah mempelajari di mata kuliah pemrograman sebelumnya, gitu ya. Pasti ada mata kuliah pemrograman yang menggunakan tipe data. Nah, di sini nanti fungsi-fungsi tipe datanya akan sama dengan pemrograman sebelumnya. Tinggal disesuaikan kapan kalian akan menggunakan chart, kapan kalian menggunakan ini. Ada ya di mata kuliah SMBD, PBD, terus dan pemrograman lainnya. Kemudian kita bahas mengenai variabel. Variabel merupakan sebuah tempat di memori yang dialokasikan untuk menampung data yang memiliki sifat sementara, yang digunakan hanya pada saat program masih berjalan dan dihilangkan atau dihapus dari memori setelah program berakhir. Format deklarasinya seperti ini, tipe data, spasi, nama variabel, sama dengan inisialisasi nilai awal. Diingat ya, ketentuan penulisan nama variabel, kelas, metode yang di pertemuan 1 diingat. Nah, ini contoh penulisannya, kita menggunakan tipe data in, lalu ini adalah nama variabelnya, lalu titik koma. Nah, di sini ada penggunaan string, pakainya ketik 2. Kalau untuk tipe data chart kita pakainya ketik 1. Ini kalian harus diingat lagi penggunaan tipe data gitu ya, untuk penulisannya bagaimana. Oke, ini ada jenis-jenis variabel. Ada 4, yaitu instant variable. Objek menyimpan variabel yang tidak dideklarasikan dengan kata kunci statik dalam kategori non-statis atau dapat berubah. Suatu kelas dapat dijelmakan dalam beberapa objek. Nilai yang terkandung dalam variabel tak statis ini berbeda untuk setiap objek. Yang kedua, kelas variabel statis, bagian integral dari kelas dan tidak ada satu objek pun yang dapat menyatakan kepemilikan atas variabel ini. Variabel yang dideklarasikan sebagai statis digunakan bersama oleh semua objek.
Variabel lebih bersifat global yang nilainya sama untuk setiap objek pada kelas yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, local variable didefinisikan di dalam metode atau prosedur, bersifat lokal karena hanya dapat diakses oleh metode atau prosedur tersebut. Untuk jenis yang keempat, parameter, yaitu variabel yang digunakan pada saat metode atau prosedur dipanggil, berguna untuk memberikan nilai awal untuk diteruskan ke dalam metode atau prosedur. Pembahasan selanjutnya mengenai literal. Di sini rangkaian kata atau huruf yang menyatakan suatu nilai. Ada 6, yaitu 1 bilangan bulat, 2 karakter, 3 boolean, 4 bilangan real, 5 string, 6 float. Kita bahas satu persatu. Di sini untuk bilangan bulat dapat dilambangkan dalam beberapa bentuk. Deret angka yang dimulai dengan angka yang bukan 0. Di sini dicontohkan int angka sama dengan min 10. Kemudian untuk yang karakter, melambangkan suatu karakter dengan tanda petik tunggal. Lalu untuk literal yang boolean, yaitu nilai true dan false pada Java merupakan literal boolean. Variabel bertipe boolean hanya dapat memiliki nilai true atau false. Contohnya boolean oke sama dengan true, jadi hanya ada 2. Kemudian untuk yang real, bilangan real ini atau ini pada Java dapat disimpan baik sebagai float ataupun double. Ini ya contoh penulisannya. Ini ada keterangan lebih lanjutnya. Saya rasa untuk yang ini kalian juga harusnya sudah paham. Kemudian untuk yang string, uraian huruf dan angka yang tersusun menjadi satu kalimat. String bukan tipe primitif tetapi kelas. String tidak disimpan dalam bentuk array. Java menyediakan beberapa metode untuk menggabungkan modifikasi dan perbandingan. Ini ada contohnya. Jika menuliskan string kosong, petik 2 langsung double ya. Jika ada isinya, tinggal isinya di dalam petik 2. Lalu untuk string menjadi beberapa baris, misalnya kalian menulis kode programnya panjang, itu bisa dibuat beberapa baris. Penulisan string biasa seperti biasa, lalu ditambahkan plus, lalu di baris berikutnya seperti penulisan pada umumnya string juga, petik 2. Lalu untuk new line atau baris baru kita menggunakan garing n. Untuk tab kita menggunakan garing tab. Untuk berikutnya yang literal null merupakan kondisi suatu objek tidak diberi alokasi memori. Objek dideklarasikan, komputer akan mengalokasikan memori untuk objek tersebut. Apabila objek tersebut telah selesai dipergunakan, alokasi memori yang digunakan objek tersebut dapat dilepas sehingga memori dapat digunakan objek lain. Ini contohnya. Selanjutnya, kita bahas mengenai operator. Di sini disebutkan ada 4 operator, 1 aritmatika, 2 tunggal, 3 pembanding, boolean dan kondisi, 4 pemberi nilai dan tipe casting. Oke, yang pertama mengenai aritmatika, saya rasa kalian tidak asing lagi mengenai aritmatika ya. Simbolnya ada untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa pembagian. Dan ini adalah operator penyambung string yang tadi ya, jika membuat codingnya akan pindah baris. Operator tunggal hanya membutuhkan satu operan untuk melakukan operasinya. Operator ini tidak dapat digunakan untuk variabel final karena berupa konstanta yang tidak dapat diubah-ubah. Ada operator plus menyatakan nilai positif, operator minus menyatakan nilai negatif, dapat pula digunakan untuk mengaktifkan suatu bilangan. Ada operator kenaikan, menambah bilangan dengan 1, operator penurunan, mengurangi bilangan dengan 1, dan operator lawan ya. Ini operator lawan menggunakan nada seru. Selanjutnya operator pembanding, boolean dan kondisi. Operator pembanding membandingkan dua nilai seperti pada operasi matematika. Jadi diingat-ingat mata kuliah matematikanya ataupun matematika kalian pelajari di SMA atau SMK ya. Kedua, operator kondisi yang kedua operannya berupa nilai boolean, yaitu true atau false. Ketiga, kondisi menghasilkan nilai true atau false tergantung dari variabelnya. Dalam ini operasinya dilakukan pada 2 operan. Di sini ada operator pembanding sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, and, or, not,
Dan ini bentuk pendek dari if then else. Operator and, true and true hasilnya true. True and false hasilnya false. False and true hasilnya false. False and false hasilnya false. Berikut juga untuk or. True or true, true. True or false, true. Sedangkan false or true, true. False or false, false. Nanti bisa kalian cermati bedanya apa, gimana kalau and dan or. Untuk operator not itu sama dengan kebalikannya ya. Jika true ya false, jika false hasilnya true, seperti itu. Nah, ini ada operator ternary, bentuk pendek dari if ya. Jadi secara umum tulisannya ini, kondisi tanda tanya jika benar titik 2 jika salah. Nanti kita bahas lebih lanjut di forum diskusi. Untuk operator pemberi nilai dan tipe casting, ini ada hampir sama kayak yang tadi sudah dibahas ya. Ini ada plus sama dengan, begini bentukannya. Silakan nanti kalian pahami sendiri. Tuh, kita lanjut. Di sini kita mulai membahas mengenai objek ya. Membuat objek dari sebuah kelas. Untuk membuat sebuah objek dibutuhkan operator new. Bentuk umumnya seperti ini. Nama kelas, spasi, nama objek, sama dengan new, spasi, nama kelas, dalam kurung, titik koma. Di sini saya membuat nama kelasnya itu mahasiswa, nama objeknya OBJ mahasiswa, sama dengan new, mahasiswa. Jadi nama objeknya di sini saya bedakan menggunakan kata OBJ. Mengakses data dan metode dari suatu kelas. Untuk mengakses data dan metode pada sebuah objek dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nama objek, titik, nama variabel, titik koma. Nama objek, titik, nama metode dalam kurung, titik koma. Jadi kalau untuk variabel langsung titik koma, untuk metode ada dalam kurungnya sini ya, nanti bisa diisi. Yang perlu diperhatikan dalam mengakses data dan metode adalah bagaimana mengatur tingkat aksesibilitas kedua unsur tersebut terhadap kelas yang mengakses. Apakah bersifat default, public, privat, atau protect? Nanti kita akan membahas ini di pertemuan berikutnya. Di sini ada contoh dari penulisan ini ya, yaitu objek mahasiswa, karena tadi saya sudah membuat nama objek itu OBJ mahasiswa. Ini contoh dari penulisan ini. Nama objek, saya tadi sudah membuat OBJ mahasiswa, titik nama variabel saya buat nih. Kemudian untuk yang metode, nama objeknya masih sama, OBJ mahasiswa, titik nama metodenya saya buat di sini bayar kuliah. Ini contoh penulisannya. Kita bahas mengenai di Java ini ada membaca data input dari keyboard. Proses pembacaan data input yang diketikkan oleh user melalui keyboard dilihat dengan 3 cara, yaitu buffer reader, input scanner, dan G-option pen. Semua ini bisa kalian gunakan, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama, yang input keyboard dengan buffer reader, menggunakan kelas buffer reader yang berada pada paket java.io. Input ini bersifat konsol karena tidak memiliki grafik user interface ketika program input dijalankan. Yang kedua, input scanner bersifat konsol, sama ya kayak buffer reader, sehingga program run tanpa frame. Ini masih sama, tidak menampilkan grafik UI-nya. Hanya saja fasilitas input ini disediakan oleh library ini. Nanti kita akan mengetikkan ini di program. Jadi input jenis ini bisa dijadikan alternatif baru pengganti buffer reader karena ditambah dengan kode program yang lebih praktis. Jadi antara buffer reader sama scanner, codingnya lebih praktis yang scanner. Yang ketiga, G-option pen. Jenis ini sangat populer dan menjadi favorit programmer. Disediakan oleh library-nya ini. Input ini menggunakan format tampilan berbasis graphic user interface. Membuat G-option sangat cocok diterapkan untuk program-program berbasis frame seperti kebanyakan programmer buat. Jadi dari ketiga ini, konsol ini yang menggunakan UI ya. Selain itu, kode program pun begitu singkat, ringan, dan mudah ringan. Jadi dari pengertian ketiga ini yang banyak digunakan yang ketiga, yang lebih singkat dan ringan pun yang ketiga. Tapi nanti saya akan memberikan ketiga contoh penggunaan input keyboard ini. Nanti kalian akan tahu
perbedaan dari ketiga ini, dan kalian bisa memilih akan menggunakan yang mana untuk saat kalian membuat program. Yang ini contoh penulisan menggunakan buffer reader. Di sini saya akan membuatkan output-nya yang sama, tapi dengan menggunakan input keyboard yang berbeda. Untuk buffer reader ini, library-nya kita mengimportkan ada 3. Ini nanti kita ketikkan ada 3 ini. Jangan sampai lupa ya. Lalu kemudian kita mengetikkan kode program ini dari buffer reader ini sampai sini. Kita ketikkan, disesuaikan, dipersiskan dengan ini. Ini yang akan tampilannya. Begini, silakan dipahami dulu. Outputnya akan seperti ini. Inputkan nama Anda. Kita tuliskan nih nama kita, lalu kita enter, akan muncul output Halo Gustin sesuai yang diinputkan. Ini yang buffer reader. Kemudian ini yang input scanner. Kalau di input scanner, tadi juga bilang lebih singkat daripada buffer reader. Nah, library-nya pun yang dituliskan hanya mengimport satu saja. Ini, hanya menuliskan satu. Kemudian codingnya lebih singkat ya, lebih singkat dan lebih tidak terlihat susah gitu. Kita tuliskan ini sama, nanti yang akan tampil ini inputkan nama Anda. Lalu setelah kita inputkan akan keluar hello. Nanti ini outputnya sama. Jadi inputkan nama Anda, kita tulis nama kita, lalu enter, akan muncul hello Gustin. Jadi untuk yang buffer reader dan input scanner ini benar-benar sama kayak tadi yang dijelaskan bahwa dua ini masih konsol. Jadi belum ada grafik user interface-nya. Jadi outputnya masih sama, tetapi codingannya berbeda. Lebih ringkas yang input scanner. Lalu saya contohkan yang J option-nya yang katanya lebih mudah dan favorit bagi programmer. Gitu ya. Nah untuk yang J option pen-nya ini, library-nya satu yang diketikkan ya, satu. Lalu untuk kode programnya di sini hanya 2 baris. Memang betul lebih singkat daripada kedua input keyboard yang sebelumnya ya, dari yang buffer reader dan scanner. Di sini membuat kita tuliskan kode programnya 2, yaitu nanti di sini nama yang akan kita inputkan, lalu di sini akan muncul hello plus nama yang sudah diinputkan. Outputnya akan seperti ini. Pertama akan keluar tampilan frame seperti ini. Nama kita tuliskan Gustin. Lalu kita tulis OK, kemudian akan munculnya frame-nya yang seperti ini, Hello Gustin. Jadi ini sudah menggunakan grafik user interface ya, beda dari yang buffer reader dan scanner itu masih konsol. Silakan kalian coba dari ketiga ini. Kalau dilihat memang enak pakai yang J option, lebih pendek ya codingannya dan jauh lebih menarik. Oke, untuk pertemuan kedua ini sudah selesai saya jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian memahami materi dari di pertemuan kedua ini. Jika kalian masih ada yang perlu ditanyakan, masih bingung gitu, kita akan lanjut diskusi di forum diskusi kelas kita masing-masing ya. Jadi jangan bingung, kalau bingung silakan tanya di forum diskusi kita. Bila saya ada salah kata dalam menjelaskan materi di pertemuan 2 ini, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga minggu depan. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.